Seperti biasa, mari kita lanjutkan alur cerita spoiler episode selanjutnya. Sebelumnya, banyak pilar Douqi yang kuat bersiul menuju kelompok Sun Er tanpa belas kasihan setelah teriakan dingin Jiu Feng terdengar. Dihadapkan dengan serangan dari banyak ahli dari klan Hun dan suku iblis Phoenix Surgawi, kelompok Sun Er mengeluarkan dengusan dingin. Lengan mereka diayunkan dan pilar-pilar Douqi yang menembak dimusnahkan ketika mereka masih 3 meter dari tubuh mereka. Kakak Xiaoyan, mengapa kamu tidak meninggalkan Hun Yu untuk aku tangani? Sun Er berbalik ke arah Xiaoyan saat dia menghancurkan pilar Douqi yang bergegas mendekat. Tidak perlu. Kalian semua hanya perlu berurusan dengan Jiu Feng dan yang lainnya. Xiaoyan samar-samar tersenyum. Kemudian, dia melangkah maju dan perlahan berjalan keluar dari lingkaran suku iblis Phoenix Surgawi dan klan Hun yang telah terbentuk. Giok Dewa Kuno Toushi harus di tanganmu kan? Kilau hitam melintas di dalam mata Hun Yu. Dia bertanya sambil memperhatikan Xiaoyan yang perlahan berjalan mendekat. Kamu ingin? Ayo ambil. Xiaoyan tertawa. Lidah yang tajam. Hun Yu dengan dingin tertawa. Kemudian tubuhnya tiba-tiba menghilang. Ini tidak berguna di depanku. Xiaoyan tiba-tiba mengayunkan tinjunya ke ruang kosong di sebelah kirinya. Setelah itu, sosok Hun Yu terhuyung keluar dari udara tipis, dengan sedih terbang kembali. Xiaoyan melirik wajah suram Hun Yu. Tanpa menunda lebih lama lagi, dia melangkah maju, dan aura yang sangat luas dan kuat tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah. Douzun Puncak, 9 perubahan. Wajah Hun Yu bergetar. Hanya pada saat ini dia mengerti mengapa Xiaoyan tidak takut padanya. Jawabannya adalah karena kekuatan Xiaoyan sudah jauh melampauinya. Menghirup nafas dalam-dalam. Segel di tangan Hun Yu terbentuk. Tato klan perlahan muncul di alisnya. Auranya tiba-tiba melonjak dan mendekati tingkat Xiaoyan dalam sekejap mata. Kita akan tahu apakah sudah cukup setelah bertukar pukulan. Hun Yu tertawa dingin saat tangannya membentuk bayak segel. Tapak tangan merusak jiwa. Segera, sebuah tapak hitam gelap besar dengan cepat bergegas menuju Xiaoyan. Xiaoyan terus menggelengkan kepalanya. Setelah itu, dia mengambil 2 langkah ke depan. Tangan kanannya, yang dilapisi api panas, dengan lembut menabrak tapak hitam gelap. Sebuah kebuntuan berlangsung sesaat ketika keduanya bertabrakan. Sebelum akhirnya, tapak hitam gelap dengan mudah hancur. Apakah anggota klan Hun hanya memiliki trik seperti itu? Sosok Xiaoyan berjalan di udara sambil tertawa. Dia menatap Hun Yu, yang mengenakan ekspresi jelek. Xiaoyan, kamu seharusnya tidak terlalu arogan. Ekspresi Hun Yu gelap dan berbahaya saat dia menatap Xiaoyan. Hatinya dipenuhi dengan ketidakpuasan. Xiaoyan sekali lagi tersenyum ketika mendengar teriakan dingin Hun Yu. Tangannya tiba-tiba terayun saat gumpalan api panas meletus. Kemudian berubah menjadi tangan api besar yang meraih Hun Yu. Hun Yu mengatupkan giginya saat kabut hitam melonjak dari tubuhnya sebelum berubah menjadi banyak binatang buas hitam ganas yang menerkam ke arah tangan api besar. Suara ledakan terdengar saat tangan api besar menghantam. Semua binatang hitam diledakkan menjadi asap dalam sekejap. Sungguh keras kepala. Xiaoyan sekali lagi melambaikan lengan bajunya. Tangan api besar tiba-tiba melintas dan muncul di atas kepala Hun Yu. Itu dengan kejam membanting. Angin yang sangat panas dan liar masuk ke dalam tubuhnya seperti ular berbisa. Ekspresinya memucat saat mulutnya penuh darah segar menyembur keluar. Tubuhnya juga menembak ke belakang dan mendarat di tanah. Setelah mengirim Hun Yu terbang dengan tapak tangan, Xiaoyan melirik medan pertempuran yang kacau dari jarak yang cukup dekat. Dia tertawa dingin saat tangannya meluncur dan ke arah pertempuran. Menabrak tubuh beberapa ahli klan Hun dan ahli suku iblis Phoenix Surgawi. Kekuatan yang kuat menyebabkan orang itu memuntahkan darah dan terbang kembali. Perubahan tak terduga juga menyebabkan ekspresi kelompok Jiu Feng berubah drastis. Hun Yu sebenarnya telah selesai dengan secepat ini? Sebuah gelombang kekacauan yang mengerikan meningkat dalam hati Jiu Feng. Apakah kamu berencana untuk bertarung secara pribadi? Mata Xiaoyan tertuju pada Jiu Feng. Suara lemahnya menyebabkan tangan Jiu Feng gemetar. Wajah Jiu Feng bergejolak. Namun akhirnya dia tidak mengatakan apapun. Jangankan dia, Hun Yu, yang kekuatannya di atasnya, telah dikalahkan begitu menyedihkan. Setelah menekan semua orang dengan kata-katanya, mata Xiaoyan sekali lagi melirik Hun Yu di kejauhan, yang berjuang untuk berdiri. Niat membunuh melonjak di dalam hatinya. Sementara Xiaoyan telah memutuskan untuk mempertahankan kelompok Hun Yu di tempat ini selamanya.
Pohon kuno Bodhisattva tiba-tiba mengeluarkan suara gemeresik sebelum gelombang demi gelombang riak mulai muncul. Pada saat yang sama, garis retak muncul dan pilar cahaya yang menyilaukan melesat keluar. Akhirnya, itu meledak di depan mata panik semua orang. Sementara itu, di bagian terdalam dari wilayah gurun kuno, beberapa sosok duduk tak jauh dari pohon kuno Bodhisattva. Mereka adalah Nalan Yanran dan sisanya yang telah ditinggalkan. Pohon kuno Bodhisattva yang tidak bergerak selama sebulan, tiba-tiba mulai melepaskan cahaya zamrud yang mencolok. Segera setelah itu, banyak sosok yang menyedihkan lolos dari cahaya ini dan mendarat di tanah sekitarnya. Guru, adegan yang tiba-tiba ini menyebabkan semua orang terkejut. Kegembiraan liar naik saat kelompok Nalan Yanran buru-buru berdiri. Mata mereka dengan gembira melihat sosok yang agak jauh. Setelah orang terakhir dilempar keluar, cahaya melingkar dilepaskan dari bawah pohon kuno Bodhisattva. Tanah tampaknya berubah menjadi cair karena cahaya ini, dan pohon Bodhisattva kuno perlahan memasuki tanah melalui cairan ini sebelum akhirnya menghilang. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas di dalam hatinya saat dia menyaksikan pohon kuno Bodhisattva benar-benar menghilang. Dia baru saja akan berbicara. Namun ekspresinya tiba-tiba berubah saat ruang di sekitarnya tiba-tiba menjadi sangat terdistorsi. Itu seperti penjara yang telah menyegel mereka. Ketika dia menoleh, sosok ilusi fonik surgawi yang sangat besar menjelajahi langit telah muncul di belakang Jiu Feng. Hati Jiu Feng bergetar ketika dia melihat tatapan Xiao Yan yang gelap. Dia segera berteriak, "Hun Yu, mengapa kamu tidak bertindak?" Senyum dingin muncul di wajah Hun Yu saat token giok ruang muncul di tangannya. Kemudian menghancurkannya. Fluktuasi ruang menyapu keluar dan ditransfer ke tubuh Jiu Feng. Menggumpal. Tangan Jiu Feng tiba-tiba meluncur melintasi ruang kosong di depannya dan membentuk sebuah lubang hitam. Sebuah aura mengerikan menyapu seperti badai dari tempat itu. Ban Sheng, ekspresi Xiao Yan serius. Orang-orang terkutuk ini belum menyerah. Mereka berencana memanggil para ahli dari klan mereka. Hun Yu, sungguh tak terduga. Bahkan kamu tidak dapat menghabisi bocah dari klan Xiao. Suara tua yang batuk perlahan dipancarkan dari celah ruang. Setelah itu, seorang lelaki tua berpakaian putih abu-abu memegang tongkat rangka, perlahan muncul. Kecelakaan terjadi. Kalau tidak, aku tidak akan menggunakan token ruang. Hun Yu mengerutkan kening. Setelah itu, dia menatap Xiao Yan dan berkata, dia berlatih selama sebulan di bawah pohon kuno Bodhisattva dan kekuatannya telah melonjak ke tahap ke-9 perubahan. Selain itu, dia masih memiliki beberapa benih Bodhisattva di tangannya. Tetua Guyu harus campur tangan. Guyu sedikit terkejut, matanya, yang mengandung cahaya hijau, mendarat pada Xiao Yan. Tidak disangka bocah ini mendapatkan keberuntungan seperti itu. Xiao Yan mengerutkan kening saat berhadapan dengan mata Guyu. Dia perlahan mengembuskan napas. Tampaknya dia akhirnya akan melawan Ban Sheng yang asli hari ini. Ada juga beberapa anggota generasi muda dari klan Gu. Mata Guyu beralih dari Xiao Yan. Dia menatap kelompok Sun Er dan tertawa. Kemudian, tatapan Guyu sekali lagi menoleh pada Xiao Yan. Aku yang tua dikenal sebagai Sheng Guyu. Tentu saja, kamu juga dapat memanggilku sebagai Tianzun kedua. Kamu mungkin sedikit lebih akrab dengan gelar seperti itu. Tianzun kedua. Kelopak mata Xiao Yan berkedut. Dia bertanya-tanya seberapa kuat Tianzun pertama? Baiklah, pengantar sudah berakhir. Anak muda dari klan Xiao, apakah kamu akan kembali denganku ke klan Hun atau akankah kita bertarung? Guyu dengan lembut terbatuk dan mengajukan pertanyaan. Ekspresi Xiao Yan sedingin es. Tubuhnya bergetar dan sepasang sayap tulang hijau merah menyebar di belakangnya. Sun Er, bisakah kamu memblokirnya untuk sementara? Sun Er perlahan mengangguk. Tubuhnya yang cantik bergerak saat dia muncul di depan Xiao Yan. Tato klan berwarna-warni dengan cepat muncul di dahinya. Pada saat yang sama, aura Sun Er tiba-tiba melonjak saat api emas memenuhi kedua matanya. Hati-hati! Xiao Yan dengan lembut berteriak. Setelah itu, tubuhnya ditarik mundur. Melambaikan tangannya. 5 kelompok api muncul di depannya. Apakah kamu akan menggabungkan api surgawi lagi? Wajah Guyu yang keriput tanpa sadar bergetar ketika dia melihat Xiao Yan menarik mundur. Kemudian, matanya menatap Sun Er di depannya. Pemilik garis keturunan surgawi. Potensimu cukup bagus, tetapi saat ini, kamu tidak cocok untukku. Kalimat terakhir Guyu baru saja terdengar ketika tubuhnya dengan aneh menghilang.
Tubuhnya Sun Er tiba-tiba ditarik mundur saat telapak tangannya, yang dilapisi oleh nyala keemasan, dengan kejam menghantam sebuah titik di udara. Ruang itu langsung terdistorsi dan sosok tua Gu Yu muncul. Tangannya, yang seperti ular berbisa diputar. Kemudian bertabrakan dengan tapak tangan Sun Er seperti kilat. Ledakan angin yang menakutkan, yang disertai dengan sedikit panas, menyapu langit. Tubuh Gu Yu tidak bergerak. Namun, Sun Er mengeluarkan erangan teredam. Kakinya terhuyung mundur sebelum dia dengan cepat menstabilkan tubuhnya. Detik berikutnya, kedua tangannya disatukan saat membentuk banyak segel yang rumit. Api keemasan yang terang meletus dari tubuhnya. Seluruh langit tampaknya tiba-tiba terbakar saat api keemasan muncul. Melihat api terang yang tiba-tiba meletus, ekspresi terkejut juga melintas di wajah Gu Yu. Kaisar Emas membakar api surgawi, api warisan klan Gu yang berada di peringkat keempat api surgawi. Tidak disangka bahwa seorang gadis kecil sepertimu mampu menaklukkannya. Itu memang Kaisar Emas membakar api surgawi. Xiao Yan merasakan fluktuasi api yang kuat dari langit yang jauh. Hatinya bergetar sedikit. Namun dia dengan cepat memfokuskan lagi pikirannya untuk menggabungkan 4 jenis api surgawi. Dikabarkan bahwa Kaisar Emas membakar api surgawi dapat membakar Dou Qi. Hari ini, aku akan ingin melihat apakah itu benar seperti yang digambarkan rumor. Gu Yu melangkah di udara. Kabut hitam tiba-tiba melonjak dari tongkat kerangka di tangannya. Kemudian dengan cepat menggumpal menjadi kerangka hitam besar. Raja Kerangka Kegelapan. Maju! Gu Yu mengarahkan tongkatnya ke arah Sun Er. Segera, kerangka hitam melangkah melintasi langit. Tapak tangannya dengan mudah merobek ruang dan menghantam kepala Sun Er dengan kejam. Sun Er tidak berani meremehkan serangan kerangka yang ganas. Gugusan api emas berukuran 30 meter tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya dan bertabrakan dengan tangan kerangka hitam. Suara ledakan terdengar. Tangan keriput Gu Yu terkepal saat dia berdiri jauh. Tangan kerangka besar juga terkepal. Orang bisa mendengar suara retakan saat api emas hancur. Sun Er mengerutkan alisnya saat serangannya dengan mudah dihancurkan. Dia dengan cepat mundur saat banyak segel di tangannya terbentuk. Formasi Kaisar Emas membakar api surgawi. Segera, api emas yang bertahan di langit tiba-tiba mulai bergoyang. Lusinan pilar api emas jatuh dari langit, menyebar dan bergabung satu sama lain. Itu tampak seperti jaring ikan, menjebak kerangka hitam besar. Tinju kerangka hitam dengan kejam menghantam tirai api. Suara yang mengguncang bumi muncul saat banyak riak terbentuk. Sempurnakan! Wajah Sun Er muram saat segel di tangannya berubah. Segera, pilar api emas yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari formasi. Kemudian menghantam tirai api di sekitarnya sebelum dipantulkan. Akhirnya, semuanya melesat ke arah kerangka hitam besar, membakarnya dengan ganas dan liar. Suara raungan terdengar dari kerangka hitam saat api emas membakar. Kabut hitam di sekitarnya juga dengan cepat menghilang. Gu Yu mengernyitkan alisnya saat melihat kerangka hitam berjuang di dalam formasi api. Matanya berkedip saat tangannya membentuk segel aneh. Pada saat yang sama, suara aneh keluar dari mulutnya. Segera, kerangka hitam besar di lautan api emas tiba-tiba bergetar. Gelombang demi gelombang kabut hitam yang dibentuk oleh jiwa menyembur keluar dari tubuhnya ke segala arah. Banyak suara ledakan terdengar saat jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya meledak ketika bersentuhan dengan api emas. Kekuatan dari ledakan bahkan menyebabkan lautan api emas meledak terpisah. Pada saat yang sama, tubuh kerangka hitam tiba-tiba menyusut menjadi 30 meter. Energi yang sangat gelap dan dingin perlahan menyebar dari tubuhnya. Lihat saja saat aku merobek formasi api milikmu ini. Kerangka hitam perlahan mengangkat kepalanya. Rahangnya bergerak saat mengeluarkan tawa aneh. Gu Yu telah berhasil menyatukan jiwanya dengan kerangka hitam. Kemudian, kerangka hitam melintas dan muncul di tepi formasi api. Telapak tangannya, dengan lembut memotong tirai api. Garis retakan perlahan muncul. Dengan suara ledakan, formasi api akhirnya meledak di depan banyak pasang mata. Gadis kecil, jika kamu telah maju ke level Ban Sheng, akan sulit untuk menentukan siapa yang akan menang hari ini. Sayangnya, mata hijau kerangka hitam menatap Sun Er saat suara serak perlahan terdengar. Sudut mulut Sun Er membentuk busur aneh saat dia berkata, "Niatku bukanlah untuk mengalahkanmu. Aku telah menyelesaikan tugasku." Sosok Sun Er dengan cepat mundur dan muncul di belakang Xiao Yan dalam sekejap. Pada saat ini, ada teratai api 5 warna yang tampak indah perlahan berputar di telapak tangannya.
Suara serak perlahan terdengar dari kerangka hitam saat melihat teratai api 5 warna di tangan Xiao Yan. Apakah ini benda yang kau ciptakan setelah menggabungkan api surgawi? Aku telah memberimu begitu banyak waktu. Semoga kamu tidak mengecewakanku. Tenang, aku tidak akan mengecewakanmu. Senyum dingin terangkat di wajah Xiao Yan. Dia sejenak menyuruh Sun Er dan lainnya untuk mundur. Setelah itu, dia menjentikan jarinya. Api teratai pembantaian di tangannya mulai berputar dengan cepat dan menembak ke arah kerangka hitam. Cahaya hijau di mata kerangka tetap tenang saat menatap api teratai menuju ke arahnya. Sebuah uap hitam perlahan-lahan keluar dari tubuhnya saat suara parau dipancarkan dari mulutnya. 10.000 tulang jiwa, gelombang demi gelombang kabut hitam mulai meletus dari tubuhnya ke segala arah, membentuk armor tulang sekitar tubuhnya. Api teratai tiba-tiba datang dan bertabrakan dengan armor tulang. Badai api setinggi 300 meter tiba-tiba menyebar dari titik tabrakan. Pasir naik dan bebatuan melayang. Semua orang bisa melihat tanah dalam radius 300 meter dengan cepat dikupas. Itu tampak seolah-olah gempa bumi telah terjadi. Badai api yang merusak terpancar melintasi langit dan menghancurkan sosok ilusi fonik surgawi yang sangat besar. Jiu Feng memuntahkan seteguk darah segar setelah sosok ilusi fonik surgawi hancur. Ekspresinya pucat. Jelas, dia telah menderita serangan balik yang mengerikan. Sementara itu, Xiao Yan yang berdiri di langit. Matanya menatap tajam ke tengah badai api yang perlahan hilang. Di sana, kerangka hitam sekali lagi muncul di depan garis pandang semua orang. Xiao Yan baru saja tidak percaya bahwa api teratai pemusnahnya tidak dapat merusak Guyu. Namun, suara sedikit retakan di permukaan kerangka hitam di langit tiba-tiba terdengar. Sepotong armor tulang yang patah tiba-tiba jatuh. Beberapa saat kemudian, semakin banyak potongan armor tulang mulai menyebar turun seperti salju. Akhirnya, armor tulang besar memancarkan ledakan. Setelah armor tulang hancur, itu mengungkapkan tubuh kerangka mulai diisi dengan garis retak padat. Angin sepoi-sepoi bertiup melintasi langit dan cahaya hijau di mata kerangka menghilang dengan kepulan sebelum tubuhnya perlahan berubah menjadi abu yang berhamburan. Sementara itu, tubuh Gu yang tak bergerak di kejauhan tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah ketika tulang telah berubah menjadi debu. Mata hampa itu telah mendapatkan kembali cahaya hijau. Wajahnya pucat. Dia sejenak menggosok jejak darah dari sudut mulutnya sebelum perlahan mengangkat kepalanya. Baiklah, tidak heran kamu mampu memaksa orang-orang itu untuk kembali dengan kekalahan. Xiao Yan, kamu benar-benar memiliki beberapa kemampuan. Teriakan Guyu baru saja terdengar. Namun cahaya keemasan telah muncul di depannya dengan kecepatan seperti kilat. Tinjunya dengan kejam dihempaskan ke arah kepala Guyu. Guyu dengan cepat pulih. Dia dengan paksa menekan luka di dalam tubuhnya saat dia dengan cepat mengayunkan tangannya. Kedua tangan bertabrakan. Suara logam yang jelas segera berdering di langit. Tubuh emas raksasa terhuyung mundur selusin langkah. Tinjunya juga telah memperoleh cetakan tangan setengah inci. Kemampuanmu masih kurang jika kamu ingin membunuhku. Guyu terpaksa mundur selangkah, tetapi dia dengan cepat menstabilkan tubuhnya. Matanya gelap dan dingin saat dia melihat sosok manusia emas dari jarak yang cukup dekat. Kemudian, tangan besarnya tiba-tiba meraih raksasa emas Xiao Yan. Namun, ruang di belakang Xiao Yan tiba-tiba berfluktuasi ketika tangan hitam besar itu membungkus di sekelilingnya. Sebuah retakan ruang muncul, dan sosok tua yang akrab perlahan berjalan keluar. Guyu, apakah kamu tidak malu menyerang anggota generasi yang lebih muda terlepas dari statusmu?